Bismillahirrahmanirrahim. Bimardhatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Wa minha, di antaranya, qala, ia berkata, seseorang maksudnya, zaujati taliqun, istriku tertolak, istriku tercerai. Ini lam tutlaq, sairu zaujati, tidak tertolak seluruh istri-istrinya. Kalau istrinya banyak, 4 misalnya, dia bilang gini. Tapi kalau bilangnya semua istriku tertolak, itu jatuh pula semua. Ini enggak bilang gitu, istriku tertolak. Tapi tak ditentukannya mana istri yang tertolak itu. Pertanyaannya, apakah semua istrinya itu jatuh talak? Amalan bil urfi, mengamalkan dengan uruf. Uruf, kalau dibilang istriku, ya masuk semualah. Kan semua istri kan? Istriku tertolak. Yang istri yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Uruf, ketika dibilang istriku, masuk semua. Contoh misalnya, bapak pergi yang ke sana tuh sama siapa? Sama istriku. Istri yang mana? Ya semua. Semua yang manapun dari istrinya kan dibilang istriku. Mau istri pertama pun ya istriku, istri kedua pun ya istriku, ketiga pun ya istriku, 4 pun ya istriku. Urupnya kan menganggapnya gitu. Maka lam tutlaq sairu zaujatihi amalan bil urf. Gini. Tidak tertolak semua istrinya mengamalkan dengan uruf. Artinya gini, kalau dibilang istriku maksudnya tidak semua. Uruf tidak menganggap semua. Tapi kalau dari sisi bahasa, lughah, asalkan istriku masuk nggak semua? Masuk dari sisi bahasa ya. Tapi kalau dari sisi uruf, tidaklah. Kecuali kalau dia katakan seluruh istriku, itu baru. Nah, ketika tidak disebutkan semuanya, uruf menghukumkan, mengamalkan yang dimaksud adalah satu dari istrinya. Wa in kana wad'ul lughah, wa in kana wad'ul lughah yaqtadi zalik. Walaupun adalah wad', peletakan bahasa, menghendaki itu. Menghendaki apa? Semua. Dari sisi bahasa, kalau dibilang istriku masuk semua. Sehingga kalau dibilang istriku tertolak, ya semua habis tolak menurut dari sisi bahasa. Tapi kalau uruf enggak. Selagi tidak ia sebutkan seluruhnya, maka yang jatuh satu. Tapi kalau menurut bahasa, yaqtadi dzalik, menurut bahasa yang dikehendaki itu adalah jatuh semua.
Alasannya apa? Li'annas mal jinsi idza udhifa amma. Karena isim jenis apabila diidhofahkan dia, maka dia jadi umum. Nah, zauzatun itu isim jenis. Istri, itu isim jenis. Diidhofahkan dia ke apa? Diidhofahkan kepada ya mutakallim. Istriku. Jadi zauzati mudhof, ya-nya itu domir khafat baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Gitu kalau ngi'rabnya. Jadi dia mudhofun ilaih, zauzah itu diidhofahkan kepada ya-nya itu. Jadi zauzatun itu isim jenis, ketika dia diidhofahkan kepada sesuatu, kita bilang lewat sini kepada isim domir tadi, maka kalimatnya itu menjadi menjadi umum. Ya kalau umum berarti semua istri. Gitu. Ini menurut dari sisi bahasanya, wad'ul lughahnya, peletakan bahasanya. Tapi kalau uruf tidak. Kalau dibilang istriku selama tidak dibilang semua, maka ini maksud satu dari istri-istrinya. Wa kadzalika qauluhu, seperti itu juga perkataannya, perkataan seseorang yang bilang begini. At-talaqu yalzimuni. Tolak itu melazimi atas aku, wajib atas diriku. Tolak itu wajib atas diriku. Maksudnya aku wajib mentolak istriku, gitu kira. Tolak itu wajib atas diriku. Ya yang ditolak pasti istri lah. Mana mungkin orang lain ditolak? Kamu istri orang, itu istri awak. Berapa jatuhnya? La yuhmalu ala salas. Dia tidak ditanggungkan kalimatnya tadi kepada 3. Berarti yang jatuh berapa? 1. Yang jatuh 1. Menurut uruf. Tapi kalau dari sisi lughahnya itu dia menghendaki kepada 3. Wa in kanatil alif wal lam lil umum. Walaupun alif lam dikata tolak di situ kan untuk umum. Untuk umum dia. Alif lam pada kalimat at-tolak itu untuk umum. Berarti kalau untuk umum mencakuplah kepada 3, bukan 1. Itu wad'ul lughahnya iya. Tapi kalau urufnya ketika tak disebutkan berapa bilangannya, maka ditanggungkan dia kepada sekurang-kurang jatuh talak. Berapa sekurang-kurang jatuh talak? 1. Maka tak ditanggungkan kalimat itu menjadi talak 3. Ya. Ini misal begini ada contoh. Misal setelah bertengkar sama istrinya, tiba apalah dia sendiri misalnya itu kan, dia renungkan, tiba-tiba dia sebutkan kalau begini, itu tolaklah istrinya misalnya. Apa jatuh? Ya. Bertengkar. Dipikir-pikir lama-lama nggak bisa pakai kalau kayak gini. Nah terus diucapkannya, udahlah ku ceraikan aja lah dia, gitu. Jatuh, walaupun tak ada saksi. Asal diucapkan. Itu kan ngomong dia sendiri atau di hadapan istrinya sekarang? Sendiri. Kalau dia sendiri gitu nggak ada istrinya, Jatuh. Karena nggak butuh saksi. Enggak. Maksudnya kan harus diucapkan kepada istrinya. Enggak mesti. Misalnya gini, bertengkar. Istrinya ke belakang dapur, dia ke depan sambil pikir itu, udah sudah gitu. Nggak dengar istrinya. Jatuh nggak? Jatuh. Nggak mesti harus dengar istri. Tanpa didengar oleh istri pun jatuh talaknya. Yang menjadi ukuran jatuh itu kan ucapannya. Bukan mesti harus didengar oleh orang. Makanya ini menjatuhkan talak itu tidak mesti harus ada saksi. Bahkan saksinya istri pun nggak wajib. Makanya ya hati-hatilah, jangan sampai terucap itu. Dalam hati nggak
karena ini ukurannya ucapan. Mualim, kalau gini mualim corak di sini mabuk dia mualim, tiba-tiba kawannya dengar, macam kau udah mencari diri kau, nggak ada, aku nggak sadar aku bilang gitu, itu gimana mualim? Sekarang mabuknya itu maksiat nggak? Maksiat. Seharusnya memang orang yang tak sadar, cakapnya itu tak jadi hukum. Tapi karena penyebab tak sadarnya itu maksiat, ada kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan kalau rukhsah, cakap orang tak sadar itu rukhsah harusnya. Dikasih keringanan, tak menghukumi sesuatu gitu. Tapi karena penyebab tak sadarnya itu maksiat, maka rukhsah tak diberlakukan atas perbuatan maksiat. Nah, jadi walaupun dia tak sadar karena mabuknya, tetap jatuh talak. Nah, tetap jatuh. Ada datang ke rumah, mula-mula mama istrinya yang datang. Kayak mana itu Ustaz? Asal pulang mabuk bilangnya jatuh cerai. Pulang mabuk bilangnya jatuh cerai. Kalau hitung-hitung kayaknya udah banyak kali lah Ustaz. Nah, jadi kayak mana itu menantu itu? Udah aku bilang nggak bisa lagi, nggak mak. Aku udah nanya ke Ustaz, katanya karena kau tak sadar nggak apa-apa katanya. Jadi kayak mana itu Ustaz? Ya udah, ibu selama ini ngajinya sama siapa? Sama Mualim Alamsa waktu masih hidup dulu. Ya udah, Mualim Alamsa sama saya itu sepaham sama itu. Jatuh 3. Kalau 30 ya 3 juga, nggak ada talak 30. Nah, yang setelah 3 itu cakap-cakap kosong itu. Dah pulang dia. Berapa hari kemudian datang si anak sama menantu. Nah, yang bersangkutan. Di situ pula awak nak pergi ke pondok. Nengok anak. Tidak pula sendiri, awak menumpang. Ada yang ikut juga, awak menumpang mobil dia. Udahlah Ustaz, ngapain? Nah, sini aja lah sekalian. Mubazir ini pun nggak ada siapa-siapa. Ya boleh, cocok. Dia pun udah datang jemput. Ini pula datang nanya, Allah ya Allah. Tapi udahlah layan itu. Jadi saya bilang jatuh. Tapi saya nggak sadar Ustaz. Yang bikin kau nggak sadar apa? Mabuk. Mabuk itu dosa apa enggak? Ya dosa. Kau tahu itu dosa? Tahu. Kenapa kau bikin? Kau tahu itu akibatnya bikin nggak sadar? Tahu. Kenapa kau bikin? Nah, jadi keringanan itu tidak diberlakukan atas perbuatan maksiat. Dibilangnya. Tapi aku udah tanya sama Ustaz ini, katanya nggak apa-apa Ustaz, karena aku nggak sadar. Lah kalau kau lebih percaya sama Ustaz tuh, ngapain kau datang sama aku? Gampang aja jawabnya. Ya udah, sama Ustaz tuh aja lah. Ngapain datang kemari nanya? Nah, kalau jawaban aku mau kau samakan sama jawaban Ustadz itu, ngapain kau datang kemari? Jawabanku beda. Kalau Ustadz itu bilang boleh, ya dialah itu. Kalau saya nggak bilang boleh, nggak sah itu. Apa rujuk kau nih? Kalaupun kau mau rujuk, tapi bentar lah 3 nggak bisa rujuk. Jadi udah jatuh 3 itu. Nah, jadi dibilang itulah. Tapi Ustadz itu bilang boleh. Ya udah, kalau Ustadz itu bilang boleh, kenapa datang kemari? Bingung deh waktu sini gitu. Jadi gini aja lah, aku mau pergi juga nih, ya udahlah segini aja. Udah bisa udah. Ternyata belakangan sama lagi. Mama juga bonceng-boncengan sama. Udahlah. Dia bukan bertanya mau tahu hukumnya, mau bertanya supaya tambah kuat. Ada yang bilang boleh, harapan dia bilang boleh, tambah kuat dia kan gitu. Ya enggak lah. Ini. Jadi tidak Ustaz yang sadar, yang tak sadar yang mana yang boleh karena ada rusuh itu. Misalnya gini. Kira-kira 3 bulan yang lalu di belakang rumah orang tua ada jamur. Dimasak istrinya dimakan. Enak. Setelah itu 3 bulan kemudian mirip jamur yang sama, sangka istri jamur yang itu juga. Masa memang lakinya pun suka pula sama jamur kan? Abang udah siap bang? Oh mantap lah pula. Makan dia, siap makan, rupanya jamur ini beda, yang ini ada racunnya.
merepet-repet lah dia, entah apa-apalah dia bilanginya, sampai dibilangkan ku ceraikan, aku udah cerai aku sama istriku, entah apa-apalah katanya. Nah ini kan nggak sadar, penyebab nggak sadarnya berdosa apa enggak? Enggak, tak tahu dia pula itu jamur beracun kan. Nah kalau ini dimaafkan, itu rukhsah lah itu. Nah jadi nggak menimbulkan hukum dia. Itu tidak cuma alim macam mode-mode yang sekarang ini terlalu, yang apa tuh yang macam seperti alam sadar tuh dipingsankan dia macam apa, kuyar-kuyar gitu. Itu cuma sadar atau tak ada mau sendiri, tiba-tiba dia setelah sadar malu sendiri gitu. Itu apa termasuk juga macam ini? Mau dia bertengkar sama istri, tapi tak diucapkannya setelah digigit sama Allah tuh, aku pala habis aku cerai kayak itu. Cuma pula kalau corak macam model cara kuyar-kuyar itu. Iya. Notis. Notis. Hipnotis. Kita nggak tahu juga lah ya. Ini kan tontonan. Nah, kita ini kan tontonan. Entah betul dia tak sadar, entah pura-pura tak sadar. Mana ngerti awak? Nah, kan itu. Nggak ngerti lah kita apa yang dirasakan, dia yang tahu. Karena kadang-kadang kalau tayangan ini ada bohong-bohongnya juga. Dulu waktu awal-awal apa itu tim pemburu hantu, itu banyak penontonnya, termasuk saya suka juga nonton itu. Nah, jadi waktu saya servis kereta kan nunggu lama, jadi ada majalah dekat saya ambil. Ya nengoknya pun dipilih-pilih lah, mana yang cocok dibaca. Pas itu tim pemburuan tuh, cocok ini, aku pun suka pula kan. Tuh. Jadi di situ di komen orang, komennya apa? Masa nangkap jin kayak nangkap ayam digiring-giring katanya gitu. Lalu dibalas komen itu di majalah tuh. Lah ini kan tontonan, namanya pun siaran TV. Tontonan, ya kita kan action. Ya bisa kita sih nggak lompat-lompat, nggak kayak giring-giring ayam. Ya bisa kita tangkap gitu, cuman kan nggak seru ditonton orang. Jadi biar seru ya kita action, seolah-olah kita main silat, seolah-olah kita ketendang gitu sama jinnya, padahal yang enggak itu. Ya tontonan biar seru. Oh alah, selama ini aku ditokoi berarti ini. Nah, jadi ini pun kemungkinan begitu juga. Ya karena kita pun nggak ngerti. Pun andai misalnya betul dihipnotis nggak sadar. Oke. Sebelum dihipnotis kan sudah ada kesepakatan. Nanti kau nggak sadar, nanti bakal begini. Nah, ditentang dia maunya itu, di situ nanti takutnya kena. Bukankah membukakan aib itu hukumnya haram? Kan? Membukakan aib itu kan hukumnya haram, nggak boleh. Walaupun ini katanya mau menyelesaikan masalah, tapi kok ditontonkan ke orang? Semua orang bisa nonton. Nah, kan berarti dia membukakan aib dia. Rasa-rasanya kan bodoh juga ya. Hipnotis, terakhir dia cerita begini dulu, masa laluku begini. Hanya karena dalam kondisi sadar dia nggak sanggup mengatakannya, sehingga dalam kondisi tak sadar. Tapi itu ditonton orang banyak. Ditonton orang banyak. Jadi karena ditonton orang banyak itu kan membukakan aib. Ya kan haram hukumnya membukakan aib. Nah konsekuensinya nanti dia bakal kayak gini dengan dia dihipnotis walaupun tak sadar. Itu kan kerelaan dia dihipnotis supaya dia bisa membukakan aib dia, ditonton sekian banyak. Itu kerelaan dia dihipnotis itu dosa nggak? Dosa. Karena konsekuensinya dia ngerti, ketika saat aku dihipnotis nanti bakal aku bebas cerita apa saja begini. Yang walaupun itu akibatnya akan membukakan aib. Kan kira-kira gitu. Nah, kita tidak hukumi cakap dia itu dalam kondisi nggak sadarnya. Yang kita hukumi ketika dia sadar, dia paham, dia rela untuk dihipnotis supaya nanti ngomongnya itu nggak ada beban. Akan di situ dia kenanya di situ. Sama kayak minuman dari saya. Ya nggak sama betul tapi ya mirip-mirip lah seperti itu. Jadi tetap berdosa dia membuka. Jadi kalau seandainya misalnya
di kondisi seperti itu dia ucapkanlah, saya udah ini aku jatuhkan talak itu istriku misalnya, jengkel dia, palak dia misalnya, diungkapkannya di situ misalnya, walaupun di kondisi nggak sadar. Tapi sebelumnya dia tahu nggak nanti bakal akan terucap seperti ini dengan ketidaksadaran. Bisa. Nah, makanya kalau ini ya bisa disamakanlah, dikiaskan dengan itu. Tapi kalau misalnya dia dijebak macam mana? Disuruh minum. Nah, minum ini bikin orang nggak sadar, ngoceh, nggak karu-karuan. Segala isi hati yang selama ini terpendam bisa keluar semua. Nah, dia tak tahu kalau itu minuman bisa bikin begitu. Nanti, oh minumlah, minum enak ini, kopi, gini-gini. Dia pun suka kopi, ya udah minumnya. Habis itu entah apa-apalah tipe bilangi dia kan. Kalau itu memang karena dia nggak tahu awalnya akan bakal seperti itu. Kalau ini maaf lah, ini nggak apa-apa. Ya. Kalau dia ini seperti sinetron Mualim, jadi kebetulan perannya itu memang mereka suami istri Mualim, tapi perannya itu naskahnya itu ceritanya itu harus ada membilang pembicaraan seperti itu Mualim. Jatuh. Salasun, ada 3 perkara kata Nabi. Jidduhunna jiddun, sungguh-sungguh ngucap, sungguh-sungguh yang 3 ini hukumnya sungguh-sungguh. Wa hazluhunna jiddun, seluruh main-main nggak betul-betul pun hukumnya jiddun, sungguh-sungguh. Mana dia? Nikah, talak, rujuk. Nikah ecek-eceknya ini di masjid siap maghrib nunggu kanisa, suka itu kan bapak-bapak tuh di teras. Kadang-kadang orang tuh ngopi-ngopi pagi pun situ. Ada pisang goreng lagi. Ada sebagian kayak gitu saya tengok. Nah, kebetulan ada pula anak mahasiswa yang tinggal di masjid tuh. Dia tempat sasaran seluruhan aja lah itu. Karena dia muda pula kan. Jadi salah satu di antara bapak ini memang tukang seluruh. Misalnya namanya si Anto lah. Toh, mau kau sama anak bapak? Anak bapak yang mana? Katanya. Si Anto ini pun pula di seluruh pun dia balas seluruh. Anak bapak yang mana? Kalian nggak tahu aja kau, anakku cuma 1. Oh, si Ano, boleh. Kalau memang bapak pula mau menikahkan sama aku boleh. Sekarang toh boleh katanya. Jadi gini toh ya. Ku nikahkan anakku si Polana kepadamu, mahar sekian tunai. Ku terima nikah si Polana binti Anu, maharnya sekian tunai. Habis itu memang seluruh nih, bapaknya seluruh. Macam mana bapak-bapak sekalian saksi? Wah, kata orang tuh. Nggak ada yang ngerti orang nih kalau itu sebetulnya sah. Bilang sahnya pun seluruhnya itu. Dah habis. Ceritanya tukar yang lain lagi. Takdir Tuhan, 3 bulan kemudian ada jodoh anak bapak tuh. Diundangnya orangnya. Alhamdulillah, nanti insyaallah hari Minggu nih mau ada pernikahan anakku si Polan tuh. Jadi aku harapkan anggota terasnya kita nih lah, jamaah masjid. Jadi lebih awal lah datangnya, jangan lagi pula apa, jangan kayak tamu lah datang. Terutama kau, karena kau masih muda, kau lah nanti nyiapkan minumnya segala macam. Siap Pak, katanya. Yang lain pun bilang, itulah kau udah dinikahkan bapak tuh. Seluruh juga ini, udah dinikahkan bapak tuh, tidak cepat kau bawa pergi. Terakhir nikahkan bapak sama yang lain. Alah, kayak tak kenal bapak tuh aja. Seluruh mana betul-betul katanya. Kira-kira sah nggak yang lain? Sah. Lalu kalau nikah lah ini, sah nggak nikah yang ini? Nggak sah, istri orang. Bayangkan, nikah pula. Ini yang betul-betul seriusnya nikah tuh. Memang baterainya ya. Kayak baru kan.
Kalau boros yang lama tanam mah berapa bulan tuh? Baterai itunya ya. Jadi kalau nggak ada yang tahu lah orang ini dinikahkan, apa nggak berzina itu? Tapi kalau ada yang tahu, sebetulnya salah kita ini. Kenapa? Itu nikah yang ecek-ecek tempo hari itu sah itu. Masa? Iya, hati-hati. Besok makanya nikah pula dia sama yang lain, dibikin bapak tuh. Nggak bisa, mesti dikasih tahu. Dikasih tahu, tanya percaya. Tanya sama Ustaz dulu. Pergilah ke rumah Ustaz Aziz kan, kebetulan dekat sama Pak Aziz. Kalau ke Mualim pula jauh, Tanjung Berawa kemari pula. Ada Ustaz di sana, mana pula kemari nanya. Pak Aziz baru pulang ngaji. Pas pula kajinya ya kan gitu. Gini, apa Pak Ustaz kayak mana Pak Ustaz? Nggak bisa itu. Jadi solusinya macam mana? Gampang. Suruh aja anak muda itu menjatuhkan talaknya. Kalau mau dia, kalau nggak mau dia, nggak bisa. Suruh aja jatuhkan talaknya. Ya paksa nunggu lagi lah, makanya udah taburan undangan. Oh enggak, karena ini belum diduhul. Begitu dijatuhkan talak, habis idahnya terus. Maka besok menikah udah boleh. Alhamdulillah. Bapak minta tolong ya, kau carikan aja anak bapak. Iyalah Pak, aman itu. Ku jatuhkan talak anak bapak yang bernama si Polan. Tak pala dibilang 3 lah ya, 1 aja pun selesainya itu kan. Untung nggak dibilangnya Wani Viro. Kalau nggak bisa Pak Wani Viro, baru kasus itu. Ya, betul. Termasuk juga menjatuhkan talak. Main sinetron tadi. Dulu ada pemain sinetron siapa yang suami istri yang meninggal tuh, Sopan Sopian ya. Dia kalau main selalu sama istrinya itu. Ada pun barangkali cerita yang bercerai orang itu. Cuman tidak dibilang kata-katanya. Cuman dalam alur cerita itu skenario-nya cerai. Cuman nggak dibilang. Kalimatnya itu nggak diucapkan. Seandainya kalimatnya diucapkan, jatuh. Misalnya adegannya ada yang mengucapkan kata-kata itu. Iya, jatuh. Rujuk pun gitu juga. Jadi udah jatuhkan talak. Pergi dia, gabunglah sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya ini dengar katanya dia jatuh talak. Model kawannya ini kalau ada masalah kawan, itu orang tuh terus ributin terus untuk macam mana supaya bisa sama. Jadi dibantu terus gitu. Jadi begitu jumpa, sini kau dulu kata kawan-kawannya. Sidang dia. Betul kau bercerai sama istrimu? Apa pula kau ceritakan istri kau tuh? Kalau ada masalah kan kita selesaikan bisa sama-sama. Kenapa sampai jatuh talak? Iya lah, udah aku rujuk dia kok, udah nggak usah kita bahas lagi, udah aku rujuk dia, udah rujuk aku sama istriku. Padahal sekedar supaya jangan ribut dibahas-bahas itu, dia udah pening kepalanya bahas itu lagi. Jadi ece-ece aja, udah aku udah rujuk aku sama istriku, udah aman, tak usah kita bahas-bahas itu lagi. Padahal enggak, nyenangkan hati kawannya itu aja. Tapi diucapkan enggak? Diucapkan. Sah nggak rujuknya? Sah. Jadi 3 ini dibikin sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh, dibikin main-main ya sungguh-sungguh hukumnya. Wa minha diantaranya ausolil qurra, dia berwasiat kepada qurra. Nah kata qurra di sini, kata qurra, kalau kita kan qori, qurra. Fahal yadkhulu man la yahfazu wa yaqra'u fil mushaf amla. Adakah masuk dalam kata-kata qurra itu orang yang tidak hafal tapi dia membaca mushaf? Qori, orang yang baca Quran. Tapi kalau urufnya, uruf qari itu sebetulnya bukan pembaca Quran, penghafal Quran. Kita di sini kalau qari pembaca Quran, kalau penghafal Quran
Hafiz namanya. Padahal kalau hafiz itu ahlul hadis itu. Nah, contoh Syekh Ibnu Hajar Al-Hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu ahli hadis. Kalau qari, itu yang hafal Quran. Qari. Nah, cuman orang Indonesia qari baca Quran yang pakai lagu. Kalau nggak pakai lagu nggak qari. Ya buktinya kalau itu semua kan kita baca Quran juga, tapi nggak dibilang, oh bapak tuh qari itu. Enggak. Tapi kalau cantik suaranya, pakai lagu dia mendayu-dayu lagunya, apalagi udah ikut musabaqah menang-menang, qari ini bapaknya qari ini. Pak Amir ini qari ya. Misalnya. Ayo dulu. Iya. Tapi kalau sekedar baca Quran biasa-biasa aja, itu nggak dibilang orang qari kita gitu. Nah, jadi ini dia berwasiat kepada qurra. Qurra qari, jamaknya qurra. Apakah kata qurra itu mencakup asal pokoknya orang baca Quran walaupun dia tak hafal, atau khusus kepada orang yang hafal Quran saja? Nah, di sini wajhani, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qurra itu khusus kepada yang menghafal Quran, bukan asal membaca Quran. Tapi pendapat yang kedua ada mengatakan dalam kata qari di situ, ya kalau huruf qurra tentu untuk penghafal Quran. Tapi kalau wad'ul lughah, qurra, qara'a membaca, qari yang membaca, berarti yang baca Quran. Jadi walaupun nggak hafal, tapi kalau dia baca Quran, ya dia qari juga. Berarti wasiat itu mencakuplah ke dia. Ada gini, saya kalau nanti meninggal, sepertiga harta saya wasiatkan untuk qurra katanya. Lantas keluarganya yang menerima wasiat itu, karena dibagikanlah sepertiga nih, ke siapa nih baginya? Apakah ke penghafal Quran saja atau asal pokoknya orang baca Quran? Nah, kalau huruf qari itu untuk penghafal Quran. Tapi kalau lughahnya asal orang baca Quran, nggak harus dia hafal Quran. Nah, ini dua pendapat ini. Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan qari itu huruf, ya dikasih yang menghafal. Kalau dikasih yang baca, enggak, berarti enggak sasaran, enggak tepat sasaran itu wasiatnya. Tapi kalau pendapat yang kedua, yang wad'ul lughah itu, ya udahlah asal baca Quran. Bapak baca Quran enggak? Baca, ya udah kasih. Hafal Quran? Enggak, cuma baca aja. Ya udah kasih aja. Karena menurut bahasanya asal pokoknya baca Quran umum dia. Yanzuru fi ahadihima ilal wad'i, melihat pada salah satu dari keduanya kepada wadha', wa fisani yang keduanya melihat ilal uruf kepada uruf, wa huwal azhar, itu yang azhar. Kalau menurut lughah, itu yang pertama lah kita bilang wajhani, dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau memandang kepada wad'ul lughahnya, tentu asal pokoknya baca Quran. Bolehlah dia kasih wasiat kepadanya sepertiga hartanya. Tapi menurut pendapat yang kedua, yaitu uruf, wal azhar, itu pendapat yang paling kuatnya azhar. Nah, nggak bisa lah ke asal pokoknya yang baca Quran mesti hafal ya, karena qari pada uruf itu adalah penghafal Quran, bukan pembaca Quran. Wa minha, diantaranya lagi ausolil fuqaha, dia berwasiat kepada ahli fikih, fuqaha. Fahal yadkhulul khilafiyuna al-munaziruna, apakah masuk kata fuqaha itu orang yang suka yang berdebat-debat, beda-beda pendapat, munazoroh, berdebat-debat. Apakah mereka juga termasuk dalam kata ahli fikih?
yang suka debat-debat nih, yang suka munazarah nih. Qala fil kafi, berkata pengarang kitab dalam kitab Al-Kafi, yahtamilu wajhaini. Ini ihtimal kepada dua pendapat juga. Li ta'arudil urub wal haqiqah, karena terjadi pertentangan antara urub dan haqiqah. Kalau ahli fikih biasanya yang bukan munazarah. Menurut urufnya, fuqaha itu ahli fikih bukan munazarah. Tapi kalau menurut lughahnya yang penting yang dimunazarahkan apa? Masalah fikih kan? Ya udah, masuk kata fuqaha dia. Ini ada dua pendapat di sini. Faslun, satu pasal, fi ta'arudil uruf, fi ta'arudil urfil am wal khas. Ketika terjadi pertentangan antara uruf yang umum dan uruf yang khusus. Ini macam mana menyelesaikannya? Di situ nomor 2, al-uruful khas, uruf yang khas, walladzi yumkinu dhabtuh, yang memungkinkan untuk mendobitnya, membatasinya. Itu berarti khas. Wal uruful am, adapun uruf yang am, wa huwa alladzi la tumkinul ihatatu bi haqiqatih, yaitu yang tidak memungkinkan untuk meliputi dengan hakikatnya. Jadi nggak bisa terliputi hakikatnya karena saking umumnya dia. Itu berarti umum. Kalau bisa memungkinkan dibatasi, didobit, berarti dia khas, urufnya khas. Kalau enggak memungkinkan untuk diliputi dia dengan hakikatnya, itu berarti dia uruf am, umum. Waddobitu, dan dobit standarnya, annahu sesungguhnya, idza kanal mahsusu mahsuron lam yu'assir, apabila yang huruf mahsus itu, yang khusus itu mahsuron, arti mahsur itu terbatas dia, maka dia tidak memberikan bekas, enggak memberikan pengaruh. Apa contohnya? Kamalau kanat adatu imro'atin fil haidi aqalla mimma istaqarra min adatin nisa. Sebagaimana jikalau adalah adat kebiasaan seorang perempuan dalam haidnya itu kurang dari apa yang sudah diistiqra'kan, diteliti, diriset oleh Imam Syafi'i lah, dari adat-adat banyak wanita-wanita. Imam Syafi'i kan meriset dia. Beberapa orang, banyak perempuan, rata-rata haidnya itu sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Biasanya 7 hari atau 6 hari. Itu udah istiqra', sudah riset daripada Imam Syafi'i. Dari sekian banyak perempuan, adatnya begitu. Tiba-tiba ada seorang perempuan adatnya tidak begitu, ternyata kurang, nggak sampai 1 hari 1 malam, itu udah berhenti. Apakah kita hukumkan adat dia yang mahsurah itu, adat dia itu yang sangat terbatas karena hanya dia yang terjadi seperti ini, khusus untuk kau, bolehlah walaupun nggak sampai 1 hari 1 malam, udah hukum haid lah itu? Apa begitu? Kalau ini berarti merusak yang banyak, yang umum, yang banyak, adat yang sekian banyak orang, perempuan sekian banyak yang sudah diriset Imam Syafi'i. Jadi ketika ini dimenangkan adat yang umum itu daripada adat yang khusus, hanya mahsur untuk dia saja, nggak bisa. Jadi dia mengikut yang banyak. Berarti kalau begitu darah yang keluar yang kurang dari 1 hari 1 malam ini tidak dihukumkan haid. Lalu apa namanya? Darah fasad, damun fasad, darah rusak ini. Darah rusak. Jadi sembahyang yang nggak dikerjakannya itu wajib diganti. Cuman dia tak sembahyang waktu itu tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Karena dia tak tahu bakal berhenti sebelum 24 jam. Gitu, sebelum 1 hari 1 malam. Kalau misalnya dia tahu, menerawang lah, ini bakal cuman
10 jam aja ini, habis itu berhentilah. Nah, kalau bisa yakin seperti itu, beda lah. Tapi siapa yang bisa meyakinkan seperti itu? Nah, jadi kalau keluar darah haid, dia nggak akan menyangka bahwa ini keluar sebelum berhenti sebelum 1,5 malam, tapi sangka dia ya rata-rata dia itu lebih dari 1 hari, ya sangka dia seperti itu. Ternyata kurang dari itu. Apakah ini diberlakukan sebagai adat buat dia tapi merusak adat yang umum, atau dia diikutkan kepada adat yang umum? Jadi hukumnya dia diikutkan kepada adat yang umum, adat yang khusus yang mahsur buat dia, lam yu'asir. Nah, tidak berpengaruh untuk merubah adat yang umum itu, sehingga dia wajib ikut adat yang umum. Berarti darah yang keluar itu tidak dihukumkan darah haid. Ruddat ilal ghalib fil asah, ruddat ilal ghalib fil asah, maka dikembalikan dia adat perempuan ini dalam haidnya, dikembalikan kepada yang ghalib, kepada yang lebih banyak, kepada yang banyak, yang umum lah kita bilang. Umum rata-rata perempuan haidnya berapa sekurang-kurangnya? 1 malam. Nah, berarti adat dia tidak diberlakukan, tapi dikembalikan kepada yang umum, kebanyakan perempuan. Fil asah, menurut pendapat yang asah, yang paling sahih. Waqilah, tapi ada sebagian pendapat tapi tidak asah, qil, pendapatnya dhaif, lemah. Tu'tabaru adatuha, diberlakukan adat dia, walaupun adat dia menyalahi adat perempuan yang banyak gitu. Ya khusus dia karena udah kayak gitu, asal haid kurang 1,5 malam, bulan depannya gitu juga, bulan depannya gitu juga. Begitulah adat dia kalau haid, nggak sampai 1,5 malam, berulang-ulang sudah seperti itu. Kata sebagian pendapat yang lemah, ya udah adat dia itulah berlaku buat dia. Berarti haid juga walaupun kurang dari 24 jam, walaupun kurang dari 1,5 malam, tetap dihukumkan buat dia itu haid. Sehingga kalau seperti itu wajib dia nggak mengganti sembahyangnya. Kalau itu dihukumkan haid, nggak wajib. Tapi kalau itu adat dia tidak lam yu'asir, tidak dijadikan hukum, dikembalikan hukum itu kepada adat rata-rata perempuan, maka yang tak sembahyang dia selama keluar darah yang nggak sampai 1,5 malam itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Sehingga yang tak sembahyang tuh wajib diganti nggak? Wajib ganti. Nah, di situ asarul hilapnya, di situ beda pendapatnya, di situ nanti. Terhadap dia seumur hidupnya sampai terakhir dia haid lah, udah nggak haid lagi, terhadap seperti itu. Adatnya seperti kakak kiri ini, kalau yang kedua ini, maka seandainya dia taklid kepada kau yang doa itu gimana? Iya, tinggal dia. Artinya kalau dia ikut pendapat yang ini misalnya, yang dhaif ini, ya tanya. Ada dia malam seumur hidupnya seperti itu. Oh iya. Kurang 1 malam. Iya. Adat itu sebetulnya nggak harus seumur hidup. Tiga kali kejadian udah bisa dikatakan adat. Nah, jadi udah adat itu, nggak menunggu sampai seumur hidup. Andai bahkan seumur hidup, ya sama aja. Mau 3 kali kejadian, mau seumur hidup, ya adat juga namanya. Tapi kan adat itu mahsuron, terbatas, nggak banyak yang seperti itu. Barangkali cuma dia gitu. Sementara ghalib untuk kebanyakan perempuan, ya tidak seperti dia. Haidnya itu nyaris bisa dibilang nggak akan kurang dari 1,5 malam, lebih malah gitu. Nah, tapi khusus untuk dia yang sangat terbatas ini, ya seperti itu. Jadi di istiqra' lah sama Imam Syafi'i itu kan, bahwa rata-rata perempuan adatnya itu nggak akan mau kurang dari 1,5 malam. Tahu ada muncul satu perempuan, menyalahi adat dari perempuan yang banyak tuh. Adat itu diberlakukan buat dia atau adat yang umum diberlakukan buat dia? Adat yang umum. Tapi kalau mau pakai pendapat yang qil tadi, ya adalah aku ganti-ganti, malas sekali aku ganti-ganti sembahyang, katanya. Ganti puasa lagi lah, kan pasti nggak puasa dia kan. Alah malas sekali. Lah aku ikut pendapat yang kedua aja lah walaupun qil, terserah.
Cuman kan gini, risikonya tinggi di akhirat. Iya, kalau dia pakai adat ini insya Allah aman. Tapi kalau pakai adat itu, ini risiko tinggi. Kenapa? Namanya juga pendapat yang dhaif, yang lemah. Tentu kalau kita sarankan dia jangan ikut pendapat yang itu untuk amal. Ini untuk ilmu saja. Tapi kalau untuk amal nggak usah lah, cari yang aman aja. Misalnya gini, ini sekedar perbandingan. Adatnya kalau razia gabungan bisa nego-nego? Enggak ya. Dia tahu ini nggak bawa helm, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, tapi diterobos juga gitu. Nasib-nasiban lah, mudah-mudahan kubacakan wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda dan seterusnya. Kumbuskan mudah-mudahan kayak Nabi Muhammad itulah keluar dari rumah bersilauan semua, mengantuan semua polisi-polisi ini. Kubacakan itu. Cuman kalau manjur, kalau nggak manjur ya udahlah, apa boleh buat katanya. Mana lebih bagus? Udahlah, tak usahlah ngandalkan wajah al-nami ini aidihim itu ya. Kalau iya, kalau enggak kena semprit selesai awak. Adanya jalan alternatif walaupun enggak besar, ganggang, tapi kan kalau ini insya Allah pasti selamat. Pilih mana? Diterobos juga itu dibacakan wajah alna, atau lebih bagus kita milih gang? Milih gangnya. Tapi entahlah kalau hakul yakin dia wajah alna tertidur, nggak apa-apa. Tapi payah juga meyakinkannya itu ya. Payah. Ini kan kita baca-baca kayak gitu. Kalau udah sesak kali nggak ada pilihan, itulah diamalkan. Tapi kalau masih ada pilihan, pilihanlah dulu. Memang dia dituntutnya itu bayar mahar Pak Amir. Membacakan itu untuk bisa manjur pakai mahar itu. Khususon itu. Oke. Betul, adalah ilmunya kayak gitu, udah dibayari mahar, dites. Udah diamalkan. Puasa 40 hari. Habis itu selama puasa tuh baca waja'alna itu 1000 kali. Malam wajib tahajud. Gitu-gitulah. Habis itu terakhir bayar mahar. Sebelum selesai ijab kabulnya tes dulu, memastikan dulu. Tes, bacakan, jalan. Kalau masih nampak, berarti belum betul mengamalkannya. Tapi kalau sudah tak nampak orang, pas jalan dia, betul nggak nampak? Nggak nampak. Pede ya, pede. Tapi waktu razia, pilih mana? Itu kalaupun pakai gitu, misalnya ada ilmunya, yang waktu sesak-sesak aja lah. Jangan waktu masih ada pilihan dibikin gitu. Ini kayaknya agak anggar ini. Begitu dia anggar, ada sombongnya, dibikin Tuhan tak mujarab itu bacaannya. Tapi kalau di posisi kayak mana lah ini, nggak ada lagi. Kemanapun awak tetap ada lagi dia musuh-musuhnya. Dikepung orang tuh aku ini. Adalah ya Allah, dengan berserah diri kepada Engkau. Hakikatnya bukan bacaan yang kubaca nih, bukan karena udah kumahari ya Allah, bukan. Itu hanya prosedur sebab adat saja ya Allah. Hakikatnya Engkau ya Allah, mohon hamba-Mu yang lemah nih ya Allah, lindungi aku. Bikin semua orang nih tak usah bisa melihat aku ya Allah. Baru bacakan bismillah waja'al. Itu baru pas dia ya. Nggak ada petentengannya di situ. Hatinya mutlak 100% bergantung kepada Allah. Ini menjalankan sebab adat bagi dia. Itu baru pas. Tapi kalau petentengan, takutnya nggak dibikin Tuhan sekali itu. Jadi mualim, masalah talak mualim. Kalau mazhab Syafi'i kan kalau talak jatuh talak 3 tetap 3 jatuh mualim. Sekaligus sekalipun. Iya. Kalau mazhab Maliki, Hambali, Hanafi itu sepakat juga. Sama. Jadi gini cerita mualim. Masuk keluarga,
tapi karena dia masih suka sama lakinya, padahal laki dulu udah jatuh talak 3. Jadi istrinya tuh mengambil pendapat lain, ada kata pendapat lain, saya tak tahu tak tidaknya apa, tak sah. Jadi sekarangnya orang tetap sama, campur, dapat anak satu lagi. Jadi kan kalau kita tuh termasuk anak dina gitu kemarin. Kalaupun nanti dia nikah, wali hakim kemarin. Tak sah ayahnya mana. Jadi kalau kami sudah kami ingatkan bahwa itu udah tak bisa lagi campur, dah sah, dah tidak ada lagi, udah sah talak 3. Cuma habis istrinya pun berkeras ada pendapat lain, tetap satu. Suami pun ya apa juga, ada bapak juga mau juga satu dia. Jadi kami sebagai keluarga ini gimana mau alim semua tindakan kami mau apakah kami sudah kami sampaikan. Ya udah, sebatas itu yang bisa. Mana mungkin kita eksekusi orang tuh. Jadi kalau kita begini duduk sama-sama gitu, gimana malam? Kenapa datang ke rumah itu kan tempat maksiat, gimana? Oh, tunjukkan sikap, barok namanya. Nah, tunjukkan sikap aja, bahwa kita nggak suka atas kebersamaan mereka. Makanya jangan awak datang senyum-senyum, kakar-kakar, makan-makan rumah dia. Kalau itu kesannya menunjukkan kita setuju. Bukan memutuskan silaturahim, nggak datang ke rumahnya bersenang-senang, namanya keluarga kan. Bukan berarti itu nggak kehadiran kita ke situ bukan memutuskan silaturahim. Kita bukan untuk itu, menunjukkan sikap aja supaya dia itu tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Gitu. Jadi ini 4 mazhab sepakat menyatakan jatuhnya 3. Nggak ada yang bilang jatuh 1. Imam mazhab yang 4 nih. Cuman mereka berbeda pendapat dari sisi apa hukumnya menjatuhkan 3 sekaligus itu. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Menjatuhkan 3 sekaligus itu hukumnya haram, ada yang mengatakan begitu. Tapi talaknya jatuh, sama kayak kita mazhab Syafi'i, menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Apa hukumnya? Jatuh nggak? Jatuh. Tapi hukum menjatuhkannya haram. Karena itu tolak bid'i, mengakibatkan iddah istri tambah lama. Nah, itu tolak bid'i. Sementara Allah mengatakan dalam Quran, wa talliquhunna li'iddatihinna. Tolak kamulah mereka sesuai dengan iddahnya. Maksudnya apa? Saat dijatuhkan talak itu sudah bikin dia berlaku jalan iddah. Nah, tentu waktu suci, jangan waktu haid. Nah, jadi kalau tidak begitu, berarti tidak sesuai dengan ayat ini, maka haram. Ada yang mengatakan haram menjatuhkan talak ketika haid itu dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, tapi tolaknya jatuh nggak? Jatuh. Talaknya jatuh, walaupun dia haram tetap jatuh. Nah, talak 3 sekaligus pun, begitulah. Ada yang mengatakan haram, tapi walaupun haram, talaknya tetap jatuh. Jatuhnya berapa? Ya jatuh 3, orang dibilang 3. Yang bilang talak 3 sekaligus jatuh 1, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu, kalau dulu di kalangan para ulama, lam yu'tabar. Nah, pendapatnya itu tidak itibar. Belakangan ini pula yang dimunculkan. Yang dimunculkan banyak orang. Kenapa? Karena kadang-kadang orang menjatuhkan talak 3 itu karena marah, karena emosi, habis itu menyesal. Kasihan lah kalau dia bolehkan orang ini balik lagi. Apalagi anak masih kecil-kecil. Loh, kok sekarang baru mikir anak kecil-kecil? Kok sekarang mikir talak 3 itu terjadi penyesalan? Harusnya konsekuensi ini dipikir sebelum jatuhkan talak. Ketika sudah jatuhkan talak, ya udah, nasi udah jadi bubur, enak tak enak, telan lah. Jangan hukum itu dirubah-rubah dengan karena menimbang ini. Harusnya dia menimbang dirinya. Paham dia konsekuensinya. Kalau kau jatuhkan talak 3 sekaligus jatuh 3 ini, nah kalau itu nggak usah lah. Ngapain dijatuhkan 3? Kalau 1 pun jatuhnya. Nah. Yang tadi malam itu tadi apa dia selaku pedomannya Ibnu Taimiyah tadi. Ibnu Taimiyah. Jadi sebenarnya kalau katakan kalau orang anyot tak dapat akar bergantung sekampung diambil. Iya betul. Jadi ini kok dibuatnya itu jadi sebagai dalil dia memadai malah kira enggak? Sama kita tidak lah. Nah, sama Ibnu Taimiyah lah memadai. Jadi seandainya Mu'alif ini termasuk abang sepupu juga ya masalah begini. Kalau dia mendang selatu ada kenduri arisan, jadi gimana sikap aku? Tak senang gitu. Kalau tak datang awak tak sedap. Kalau datang awak nggak masalah.
pas di rumah dia sendiri. Kita datang gitu, akhirnya di situ anaknya pun udah ada lahir itu. Ya, tunjukkan sikap. Tapi kalau di momen yang berbeda, misalnya di sana, ya udah kita tegur, kita ucapkan salam sama dia, kita tegur segala macam. Tapi kalau kehadiran kita membuat dia pun akhirnya mau juga adikku datang, berarti udah aman aku ini. Kalau sampai terkesan begitu, ya udah bagus, kita nggak usah datang. Tapi bukan maksudnya nak memutuskan silaturahim. Jumpa di jalan, assalamualaikum bang, di mana? Gitu juga. Tapi pas momen-momen yang kira-kira dia bisa salah paham dengan kita, ke atas kehadiran kita di rumahnya, nggak usah. Sementara nggak usah datang. Sila besar kepala gini ya, setuju loh nih Pak gini ya. Iya. Udah berubah abangku rupanya. Udah diterima di keluarga. Jangan sampai kesan itu. Baik. Dari malam itu yang makanya yang kadang yang diterima justru apa ini malam itu perempuan kadi itu pun mau begitu yang tidak jadi satu begitu. Iya. Justru yang mengapa malam kadang-kadang orang-orang tua yang ditanya begitu. Itu yang pegangan orang kan sedikit urusan rumah tangga kalau nggak tuan kadi. Nah itu yang bikin apa sebetulnya. Iya. Pukuhan ini kan berpegang teguh. Tapi cuma kalah apa? Ada agama. Iya. Itu kalau kita ini nggak apa istilahnya Legalitasnya itu apa? Orang itu kan punya otoritas istilahnya. Jadi Iya. orang itu yang nggak begitu malah yang bikin apa? Jadi, Iya. gini malah minta izin ada lagi ya Allah ya Rabbi. Di rumah udah ngomong lebih dari 3 lagi. Sampai sana suruh pulang malah gabung. Karena urusannya payah di sana, pulang orang ini lama-lama seiring waktu kan dingin masalah kan. Sama balik. Di sana dia apa namanya pengadilan syari itu menerima menganggap Anda itu bercerai apabila mengucapkan talak di depan hakim. Kan gitu pengadilan apa itu. Iya. Tapi kalau di rumah itu mau ngomong 1000 orang itu belum ada. Jadi karena sulit urusan udahlah payah kali urusannya nggak jadi. Di rumah yang ngomong talaknya itu dipikirnya kosong. Ini kan berzina secara tidak langsung. Iya. Justru sebetulnya yang pemain-pemainnya itu dia itu. Jadi begini, mereka tuh kan untuk menjalankan tugasnya kan disumpah. Tapi disumpah untuk menjalankan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam. Nah kompilasi ya gitulah. Bahkan ada dia apa ya di pengadilan lah kita bilang. Jadi dia ustadz juga bisa baca-baca kitab kayak ini juga. Ditanya begini-begini macam mana. Sekarang kau mau jawaban apa? Aku sebagai hakim apa sebagai ustadz? Kalau sebagai ustadz aku jawab jatuh, walaupun nggak di pengadilan. Tapi kalau sebagai hakim nggak bisa lah. Aku disumpah. Nah, kalau di pengadilan ditanya sebagai hakim, ya aku bilang lah nggak jatuh. Wah, tapi kayak gitu. Karena dia tetap jaga apa namanya, tugas dia itu. Nah, kalau di wilayah pengadilan lah kau tanya sama aku, ya aku kan sebagai hakim di situ. Jawabanku ya nggak jatuh. Tapi di luar ini, pas aku ngajar-ngajar, tanya, ya aku kan masih punya hati nurani. Nggak hilang kaji-kaji yang ku kaji dulu itu, yang di pondok pesantren tuh. Nah, tetap ada itu, nggak akan ku lepas itu. Nah, itulah pegangan aku. Kalau di sana kan karena terpaksa, namanya awak hakim. Kalau aku bilang kayak macam dalam kitab tuh, mau kena marah aku, dipecat pun, berhenti aku jadi hakim. Nah, jadi ya aku jawab lah kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak apa-apa itu. Apa itu jatuh itu, walaupun nggak di pengadilan. Nah, jadi ada kadang-kadang orang seperti itu. Entah itu mah yang satunya gini, udah dia nanya sama kita udah jawab dan dia memang deal di rumah gitu. Sampai ke sana berubah itu. Makanya. Jadi kita ini seolah-olah kayak nggak laku dibuatnya. Kalau kita kan aslinya itu yang kita Makanya sebelum dia ke pengadilan, waktu datang kita kasih penjelasan sama dia, agak kita takut-takuti sedikit. Kalau menurut hukum Islam kau tanya gini, tapi kalau nanti kalian ke pengadilan, kompilasi hukum Islam pengadilan gini,
Kau orang Islam mengamalkan hukum Islam apa kompilasi hukum Islam? Itu aja. Kalau nggak takut kau sama hukum Islam, kena azab kau di akhirat, udah bikinlah itu. Tapi kalau kau takut lagi dengan azab akhirat, ya hukum Islamnya begini. Kita takuti dia. Jadi hakim yang mana lah itu jadinya? enggak, kalau kan nanya sama Pak Ajis. Iya, betul. Pak Ajis kira-kira ngomongnya gitu. Sebelum ke sana, karena Pak Ajis kan bilang, udah capek on jawab gini-gini, toto ke pengadilan, pulang elok lagi orang tuh. Kan jadi capek-capek aja, Pak. Jadi caranya seperti tadi. Jangan terkesan kita nggak tahu kompilasi hukum Islam itu. Nanti kalau ke pengadilan nanti begini, karena sana kompilasi hukum Islam. Baru sah talak itu menurut mereka harus nyatukannya di pengadilan. Cakap tahap-tahap di luar pengadilan itu dihukumkan belum jatuh. Itu versi itu kompilasi hukum Islam. Tapi kalau dalam kitab-kitab para ulama kita itu menjelaskannya tidak ada seperti itu. Pokoknya asal diucapkan sekarang yang jadi suami kau apa hakim? Hakimnya apa kau yang suami? Kau kan suaminya. Kalau kau suaminya yang berhak menjatuhkan talak itu suami, bukan pengadilan. Gitu. Apakah pengadilan itu jadi suami? Kalau pengadilan itu suami, iyalah. Tapi pengadilan itu kan kau yang berhak menjatuhkan talak itu engkau. Makanya ketika kau jatuhkan, ya udah orang istrimu jatuh, walaupun tidak harus disyaratkan di pengadilan. Itulah hukum Islam tuh. Tapi kalau sana itu hukum kebijakan. Kebijakan supaya jangan sembarangan laki itu, supaya jangan semudah itu terjadi perceraian. Jadi kalau kita datang ke pengadilan, mereka itu beranggapan gini, mereka mau bercerai, bukan sudah bercerai, mau. Lantas kan di pengadilan itu awal mulanya dimediasi dulu. Apa masalahnya kalian kemarin mau bercerai? Apa masalahnya? Itu gini. Jadi begini begitu. Lantas dikasih jalan tengah, dibantu sama pengadilannya. Kalau begini macam mana? Apa nggak ada solusi untuk supaya kalian jangan bercerai? Coba pikirkan anak begini. Kenapa nggak jalan ini kalian tempuh? Diam. Kalau diam, cobalah kalian pikir-pikir dulu. Dingin dia di situ. Dingin situ. Akhirnya sama balik. Padahal talak udah 30. Itulah yang banyak terjadi. Iya. Di rumah itu udah semangat mau cerai itu. Mau adil kita, iya siap. Wah itu. Sampai di sana dilunak-lunak. Ternyata masuk ke hati. Pikir-pikir dulu ya lah, pikir-pikir. Pas dipikir-pikir kayaknya kok cocok kata hakim tuh, kata pengadilan tuh, sama balik. Makanya sebelum mereka ke sana, kita gini. Kalau udah kayak gini juga masih sama juga, itu lepaslah. Kan nggak ada kewajiban kita mengeksekusi orang tuh. Pokoknya kalian bisa. Sana kau bisa sana, bisa, nggak boleh sambung lagi. Polisi pun nggak sampai gitu-gitu kali ya, apalagi kita kan. Dia tadi kan kata mualim dia seorang ustaz, tahu ilmu kaji gini bahwa talak 3 tuh tetap sah jatuh 3. Dia kerja sebagai hakim. Karena dia kok ditanya sama hakim dia nggak apa nggak berdosa ke mualim. Itu tinggal dia lah itu. Ya tinggal dia, seharusnya ya berdosa lah. Kalau dia masih punya hati nurani kan. Ya kan berarti kan dia mesti menjalankan hukum Islam sempurna seluruhnya. Iya. Bisa pilih-pilih ini hukum pemerintah, ini hukum Islam. Karena aku duduk pemerintah, aku nggak berani kan gitu malah. Iya. Tapi kenyataan sekarang begitu. Nah gitu, anggota dewan gitu itu memang gitu. Ada kawan yang saya salut kawan dulu karena ustaz dia malu. Dia kerja ke dinas Mandala, terkena di Belawan. Dia kena bagian dapur karena ikan gembong itu nggak dicucur. Dibilang sama tokehnya, ini Pak salah Pak, mesti dicucur karena kita najis. Makan najis ikan ketemu. Bapak jangan cerita, kau kerja sini, kalau gitu nanti lama kerjanya, berhenti deh Umar. Itu berpaten. Bukan setelah jadi makan, jadi kalau ustaz itu memang ya takut dia kan bukan karena itu. Kalau dijalankan hukum Islam itu, itu masalah. Harusnya begitu, cuman kak semua orang sanggup kayak gitu. Sementara dia mungkin mikirnya sekolahku berapa lama, duitnya berapa habis,
untuk bisa jadi hakim ini, wow, persaingan ketat. Nah, jadi udah duduk pula aku lepaskan, katanya. Belum balik modal lagi ya. ya gitulah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang banyak orang walaupun hati nurani dia itu kayaknya nggak cocok, tapi cemanalah faktor keadaan dan sebagainya. Nah, di sini memang butuh ketegasan. Butuh ketegasan. Tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Termasuk saya ada dibilang jamaah nggak rutin juga lah ngajinya. Datanglah ke rumah. Ini Pak Ustadz mau bertanya. Ini kan ada tanah almarhum, peninggalan almarhum ayah kami. Jadi waktu meninggal ayah kami, duluan lagi abang kami itu meninggal, Ustadz. Jadi kemana anda ini sekarang? Secara hukum Islam, kemanaan itu dapat apa enggak, Ustadz? Terdinding lah dia sama bapak. Dia kan statusnya cucu. Sebelum bapak itu anak. Jadi kalau masih ada setingkat anak, maka cucu tak dapat. Anak itu anak laki-laki. Lain kalau anak itu perempuan, semua itu tak menghabisi harta. Sementara dia dari cucu anak laki-laki. Kalau itu dapat dia. Tapi kalau ini masih ada lagi anak laki-laki, walaupun dia cucu dari anak laki, tak dapat. Kecuali kalau ayahnya meninggalnya belakangan. Ayah bapak lah meninggal duluan, belum sempat berbagi lah warisan, meninggal pula lah abang bapak tuh. Tentu kan nggak dapat bagian dia. Bagian dia itu tuh anaknya. Dia bukan dapat warisan dari atuknya, dia warisan dari bagian ayahku mana. Itu ya. Oh enggak Ustaz, dia abangku dulu meninggal, baru ayahku. Tapi si kemanaanku ini ngotot aja dia minta. Katanya udah nanya dia sama Ustaz Anu, katanya dapat, namanya waris pengganti. Wah itu kalau waris pengganti, menggantikan posisi ayahnya, itu kalaupun ada itu kompilasi hukum Islam Pak, bukan hukum Islam, bukan dalam kitab-kitab fikih faraid, nggak ada itu kompilasi itu. Saya bilang nggak percaya, ada nomor telepon Ustadz tuh, ada dikasihnya. Disuruhnya pun aku suruh nelpon katanya, cuman aku nggak kesana nanyanya, aku mau ke Ustadz nanyanya. Ya coba tanya mana, oke biar aku yang nanya. Nanti kalau bapak yang nanya, nanti nggak pandai cara nanyanya, biar aku yang nanya. Mari. Assalamualaikum, salam. Ini mau nanya dengan Pak Ustadz Anu. Oh iya, ini siapa? Saya jual Ustadz Mas'ud supaya cakap saya ini agak diperhatikan dia gitu. Saya jamaah almarhum Ustadz Mas'ud yang ada di Tebung. Oh ya katanya. Gini Ustadz, mau nanya Ustadz, kalau gini kira-kira ini cucu ini dapat nggak nih Ustadz? Oh, berdasarkan kompilasi hukum Islam tahun sekian ditetapkan dapat katanya. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Tapi kalau menurut kitab faraid Ustadz yang kita pelajari selama ini, saya bilang yang kita pelajari, karena dia pun saya tahu tamatan Al-Wasliyah juga Ismailiyah. Jadi menurut kitab yang kita baca-baca lah Ustadz selama ini di hukum faraid itu dapat nggak? Oh kalau kita baca tak dapat lah, terdinding dia sama itu saudara ayahnya itu, pamannya itu. Tapi kompilasi juga dapat. Terus saya tanya, jadi kita kalau ustadz ditanya orang lah Ustadz, sebagusnya menjawabnya pakai kompilasi hukum Islam apa hukum Islam? Itu diamnya. Diam dia. Ya sepantasnya kan dia namanya Ustadz. Kalau dia di pengadilan hakim talah, karena takut jawabannya. Ya dia nggak ada hukum, bukan hakim, bukan apa. Soalnya jawabnya dia pakai hukum Islam. Kecuali kalau tanya, tapi ada yang bilang katanya waris pengganti. Oh itu kompilasi hukum Islam. Gitu. Tapi penekanannya di sini, jangan dikompilasi hukum Islam. Seperti itu. Jadi maunya gitulah Ustadz jawabnya. Maka saya giring memang sengaja.
berdasarkan kitab yang selama ini kita baca-baca tuh Ustaz, Farwa itu kayak mana? Oh, tak dapat lah. Baru saya masuk. Kalau kita lah ditanya sama jamaah Ustaz, sebaiknya kita jawab kompilasi hukum Islam apa hukum Islamnya Ustaz. Nah, baru bingung. Ya kan nggak cocok. Macam Pak Ajis lah misalnya, udah ngerti lah kompilasi hukum Islam. Ketika ditanya, oh menurut kompilasi hukum Islam. Jadi selama ini pelajari Farwa itu tuh apa? Itu pula kita jawabkan. Nah, kan nggak cocok kalau itu jawaban kita. Jawaban kita ini. Ketika ditimpa lagi, tapi berdasarkan begini-begini, ada yang bilang katanya dapat waris pengganti. Oh, itu kompilasi hukum Islam. Kalau hukum Islamnya ini. Kalau aku ditanya cenderungku ya inilah. Nah, tapi kalau misalnya ini kasus naik ke pengadilan, pengadilan menghukumi dapat itu. Nah, maka saya bilang juga sama Bapak tuh, Pak jangan keras-keras sekali Pak sama kemanaan Bapak, bikin negosiasi. Jangan sama sekali dia tak dapat, kasih juga lah dia. Lah itu kemanaan Bapak, bukan orang lain, kasih. Tapi tidaklah sebanyak macam mana bagian yang kompilasi hukum Islam itu waris pengganti. Jadi kalau sebanyak itu bagian Bapak sama bagian dia sama karena dia posisinya seperti ayahnya. Nah, jadi bikin negosiasi, pokoknya keras sekali. Kalau Bapak keras sekali, lantas naik dia ke pengadilan, ya bagian Bapak jadi berkurang. Nah, jadi adalah ngalah-ngalah untuk menang lah, saya bilang. Iyalah Ustaz, makasih gitu. Selanjutnya nggak tahu saya. Nggak ada kabar lagi. Biasa gitu kalau udah selesai nggak ada kabar itu. Waktu pening kepalanya pergi ke Ustaz tuh. Udah selesai, udah la kalam wala la salam. Tapi ada juga satu-satu Pak Ajis, begitu selesai agak lama memang. Agak lama datang juga, assalamualaikum salam, alhamdulillah Ustaz udah selesai. Ya ada juga lah sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Baik, tanggung ini sikit lagi ya. Wih jam 11. Wa in kana ghaira maksurin u'tubira. Tapi kalau dia tidak mahsur, adat tadi yang maksus tapi tidak mahsur. Kalau tadi kan mahsur, orang-orangnya tertentu, cuman dialah misalnya. Nah, ini enggak ghairu mahsur. Nah, kalau itu u'tubira, itu dihitung, diberlakukan itu. Apa contohnya? Kama law jarat adatu qaumin bihibzi zar'ihim lailan wa mawashihim naharan. Fahal yanzilu zalika manzilatal urufil am fil aksi wajhani al-asah. Na'am. Sebagaimana berlaku adat pada satu kaum, satu kelompok masyarakat lah gitu, memelihara tanaman mereka itu malam, jaga tanaman malam, karena kalau nggak dijaga dipanen orang, tewas. Bukan ini ya, bukan menanam malam, bukan, menjaganya malam. Tapi kalau menjaga ternak-ternak siang, maksudnya menjaga ternak di situ, melepasnya, mengembalakan itu siang. Tapi kalau tanaman itu malam. Apakah menempati yang demikian itu tempat uruf yang am? Mengingat ini bukan satu-satu yang membuat begitu, adat sekampung begitu, satu kaum. Jadi kalau satu kaum itu kan tidak mahsur namanya. Kalau perempuan tadi kan mahsur, dia saja yang kayak gitu. Nah, kalau ini tidak mahsur, berarti cukup banyak dia, adat satu kaum. Nah, jadi apakah adat satu kaum yang seperti itu menempati tempat uruf yang am? Pada kebalikannya. Nah, dalam hal ini dua wajah, dua pendapat, tapi pendapat yang asah na'am, iya. Nah, karena urufnya adatnya itu yang tidak mahsur. Baiklah segini aja, nanti akan datang al-mabahasus salis. Bismillahirrahmanirrahim.